There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kampus yang kita cintai ini. Tak lupa salawat beserta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Fitri Ramadhani Simbolon dengan NIM 3424012 dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jampe, Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato tentang hal yang sangat penting, yaitu adab kepada orang tua. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa orang tua adalah sosok yang telah memberikan segalanya untuk kita. Dari mereka, kita lahir, dibesarkan, dan diajarkan banyak hal. Adapun keadaan kita hari ini, semuanya bermula dari pengorbanan dan doa mereka. Maka wajar jika Islam memberikan perhatian besar terhadap sikap seorang anak kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuru li wa liwalidaik illayal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini menunjukkan betapa besar perjuangan seorang ibu selama 9 bulan yang mengandung kita dalam kondisi yang tidak mudah. Ketika melahirkan, ia menanggung rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, ia merawat kita, menyuisi kita, dan tidak pernah lelah memberikan perhatian. Ayah pun tak kalah besar jasanya. Ia bekerja keras mencari nafkah, memastikan kita mendapatkan makanan, pakaian, dan pendidikan yang layak. Hadirin yang sekalian, mengingat jasa mereka yang begitu besar, Islam menuntut kita untuk memperlakukan orang tua dengan adab yang baik. Salah satunya adalah dengan berkata lembut. Allah Subhanahu wa taala juga berpesan dalam terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Terjemahan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berkata saja tidak boleh, apalagi jika sampai berteriak atau berkata kasar. Sebaiknya kita harus berbicara dengan sopan, hormat, dan berusaha membuat mereka merasa dihargai. Selain itu, adab kepada orang tua juga meliputi taat kepada nasihat mereka, selama nasihat mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kita juga harus membantu mereka dalam pekerjaan rumah atau dalam hal kecil lainnya. Dan yang tidak kalah penting, kita harus mendoakan mereka, baik saat mereka masih hidup maupun saat mereka tiada. Berbuat baik pada orang tua tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga tindakan. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan adab kepada orang tua. Di antaranya, yang pertama, mendengarkan nasihat mereka. Orang tua selalu mengingatkan yang terbaik untuk anaknya. Meski terkadang kita tidak sependapat, dengarkanlah mereka dengan hati yang lapang. Yang kedua, membantu pekerjaan mereka.
Jika orang tua masih bekerja atau mengurus rumah, ringankanlah beban mereka dengan membantu apa yang kita bisa. Jangan biarkan mereka lelah sendirian. Yang ketiga, mendoakan mereka. Salah satu kewajiban anak adalah mendoakan orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Yang keempat, tidak menyakiti hati mereka. Perasaan orang tua itu sensitif, terutama ketika usia mereka sudah lanjut. Maka berhati-hatilah dalam bersikap agar kita tidak menyakiti hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis ketika beliau berkata, celakalah, celakalah, celakalah. Para sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu kedua orang tuanya sudah tua, tapi ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bertanya terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Jika belum, mulailah sekarang. Jangan tunggu nanti. Karena waktu kita bersama mereka tidak selamanya. Ingatlah, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah juga tergantung pada murka mereka. Semoga kita termasuk dalam anak-anak yang berbakti pada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعادة